Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita memuji dan memuliakan Allah kita. Mari kita siapkan hati kita. Seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita mau angkat lagi lagu ini dari Allah. Tuhan Kaulah pengharapanku, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kaulah lagu mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sing again. Mulutku penuh dengan pujian
Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya Kau yang layak kami puji dan kami tinggikan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami, nama-Mu boleh kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kiranya kami boleh datang dengan tidak sia-sia dan kami boleh merasakan hadirat-Mu di dalam ibadah ini. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bersama dengan doa ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GPD Baja yang bersuka cita di pagi hari ini. Kita memberikan suara kita yang terbaik untuk memuji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cintalah. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cintalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cintalah. Haleluya Tuhan. Kita berikan suara kita yang terbaik buat Tuhan, tepuk tangan yang terbaik buat Dia. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cintalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cintalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cintalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cintalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka.
syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, Haleluya. soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Masih tepuk tangan di atas kepala kita. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Angkat tangannya, sorak haleluya. Soraklah Haleluya. soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, soraklah Haleluya. soraklah haleluya, haleluya. Nyanyikan lagi, sorak haleluya, haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, 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 haleluya. 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 Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat padamu Tuhan, kami merasakan tenang ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
Kita mau angkat pujian ini dari awalnya. Mari sama-sama kita katakan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. We worship you. We tinggikan Tuhan. You. Terima kasih Yesus, terima kasih kami menyembahmu Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sembah Tuhan.
sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat kami naikkan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Pagi ini Tuhan kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap pujian dan penyembahan kami ini Tuhan. Supaya kiranya pujian penyembahan kami ini Tuhan boleh kudus, layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kau yang berkati Tuhan supaya kiranya firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu di pagi hari ini Tuhan boleh menjadi pelita bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami juga akan meletakkan korban persembahan kami Tuhan. Kau yang memberkati korban persembahan kami ini Tuhan, supaya kiranya Tuhan korban persembahan kami ini Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap memberi hanya dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk dan saya undang bagi yang bertugas membawakan persembahan. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cintalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka cintalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan,
Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang bakal mengenal firman. Bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Beri pujian buat Allah kita yang ajaib. Para pelayan altar boleh ambil tempat di bawah. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat bertemu, selamat beribadah, dan selamat diberkati Tuhan. Boleh saya tahu dari antar saudara siapa yang ingin pulang bawa berkat, boleh lambaikan tangan. Oh, suci Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara, kita langsung buka Alkitab. Kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Mazmur 37 ayat 18 dan ayat 19. Begini bunyi firman Allah, saya bacakan, saudara perhatikan, saudara simak dengan baik. Oke, dapat semua. Gini bunyi firman Allah, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Ayat 19. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Saya baca ulang, Tuhan mengetahui akan segala hari. Terjemahan lama itu, mengetahui hari orang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sehebat apa Daud melihat ini? Karena Mazmur 37 adalah Mazmur Daud yang berperikop kebahagiaan orang fasik semu. Menjelaskan fasik harus menjelaskan saleh, karena saleh dan fasik itu dua hal bertentangan. Hitam dijelaskan akurat karena ada putih sebagai pembanding. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat saleh, hidup saleh yang dikatakan Daud seperti apa, dan bagaimana orang-orang saleh itu mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam beberapa terjemahan yang lain seperti Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini, kata mengetahui itu ditulis kata menjaga. Jadi Tuhan menjaga hari-hari orang saleh. Dalam Alkitab firman Allah yang hidup ditulis memperhatikan. Jadi Allah itu mengetahui, Allah itu menjaga, Allah itu memperhatikan. Haleluya. Senang ya kalau dijaga dan diperhatikan dan diketahui Tuhan. Rasa nyaman, rasa aman hidup kita. Siapa yang dijaga? Orang saleh. Kalau mau mengalami penjagaan, pengawalan, dan diketahui Tuhan, harus jadi orang saleh. Saudara, khotbah ini saya pilih untuk khotbahkan karena sejak hari Minggu, Kamis kemarin dan ini bicara orang saleh selalu ya, saudara. Minggu lalu tentang Nuh, Kamis kemarin hendaklah orang saleh
doa. Jadi kalau orang tidak tahu berdoa, yang diragukan dalam hidupnya adalah kesalehannya. Makanya doa itu hebat karena alat ukur orang saleh adalah berdoa. Mazmur 32 atau 33 yang kemarin. Kita sekarang lihat bahwa Tuhan terhadap orang saleh Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Amin. Nah, apa yang terjadi dalam hidup orang saleh ketika Tuhan melakukan hal ini dalam diri dia? Mari kita mulai ayat 18. Apa yang dialami oleh orang-orang saleh? Gini, Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh. Tuhan menjaga orang-orang saleh. Tuhan pelihara orang-orang saleh. Dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Yang pertama apa yang dialami orang saleh ketika mengalami penjagaan Tuhan? Gini, milik pusaka mereka tetap sampai selama-lamanya. Milik pusaka mereka tetap. Haleluya. Apa itu pusaka? Barang yang diturunkan. Peninggalan. Indonesia dalam setiap perayaan 17 Agustus, pengibaran bendera, ada 2 bendera. Benar gak saudara? Satu bendera yang dikibarkan dan satu bendera apa? Pusaka. Gak bisa dikibarkan. Tetap karena sudah rapuk. Tetapi ketika itu disandingkan dengan si pengibar, si bendera yang dikibarkan, seakan-akan itu bicara kuat kepada bangsa Indonesia begini, bahwa harga kemerdekaan itu mahal. Sesuatu yang diberikan, dipusakakan, diturunkan kepada kita, sesuatu yang apa? Mahal. Orang saleh, pusaka mereka dijaga. Mari kita lihat satu dua versi yang lain tentang ini. Mendalami tentang apa yang dialami oleh orang saleh. Tadi dikatakan bahwa pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Kita baca, oh ini nggak bisa dikeluarkan di sini. Apa Indonesia versi IMB ya, memakai kata Yahweh, kata Tuhannya. Begini, saya baca. Yahweh mengetahui hari-hari orang yang tulus dan ini harta warisan mereka tetap selama-lamanya. Yang dipakai apa? Harta warisan. Pusaka, harta warisan. Masih memakai kata untuk selama-lamanya. Sama dengan terjemahan baru. Satu terjemahan yang lain lagi. Firman Allah yang hidup. Dari hari ke hari Allah memperhatikan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang saleh. Bagian B. Dan memberi mereka pahala yang kekal. Jadi ada pusaka, ada warisan, ada pahala. Pahala itu adalah ganjaran terhadap perbuatan baik seseorang. Siapa berbuat baik dapat ganjaran pahala. Nggak bilang amin. Mau dapat pahala nggak? Supaya kan kebaikan kita nggak sia-sia, saudara. Dapat upah pahala. Oke, kita lepaskan kata pahala, kata apa nih? Warisan. Tapi yang ingin kita tekankan di sini. Ini. Kalau dia memakai kata pahala itu gini. Memberi mereka pahala yang kekal. Haleluya. Orang saleh, warisannya, orang saleh, pusakanya, orang saleh dapat pahala, itu pahalanya tentang kekekalan. Jadi bukan persoalan harta benda yang diturunkan mak bapakmu sebagai warisanmu, bukan. Orang saleh yang dijamin Tuhan adalah pusaka kekal. Warisan kekal. Harta kekal. Apa itu? Keselamatan. Kalau orang saleh dapat apa? Dapat kekekalan. Dapat keselamatan kekal. Jadi orang saleh bisa kehilangan harta, boleh. Orang saleh yang harusnya menerima warisan nenek moyang, enggak dapat, dirampas orang, bisa terjadi. Tapi yang tidak bisa dirampas orang terhadap orang saleh adalah warisan kekekalan. Sampai setan pun enggak boleh jamah, enggak bisa jamah, enggak bisa rampas, enggak bisa curi apa yang diwariskan Allah terhadap hidup orang-orang saleh. Haleluya. Jadi kalau kita mau berjuang taat, setia, dengar-dengaran, bayar harga iring Tuhan, itu untuk apa? Untuk nilai kekekalan. Anda
rajin-rajin gereja, datang gereja jauh-jauh, saudara-saudara. Dari rumahmu saya tahu Anda jauh-jauh. Untuk apa? Bukan untuk warisan dunia, saudara. Bukan materi dunia, saudara. Tapi apa? Sesuatu yang kekal yang dari surga yang Tuhan beri kepada kita. Itulah orang saleh kalau Tuhan jaga. Tuhan bukan cuma jaga hidup kita, Tuhan jaga berkat kekekalan. Yang pertama itu, yang kedua, ayat 19. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Ini upah kedua orang saleh. Upah kedua orang saleh apa? Tidak mendapat malu pada waktu kecelakaan. Kalimat ini saya simpulkan dengan beberapa pengertian. Pertama, ternyata orang saleh bisa celaka. Haleluya. Iya dong. Saya baca cepat beberapa terjemahan untuk memahamkan ini kepada saudara. Versi ILT, mereka tidak akan malu pada masa kesukaran. Jadi itu kecelakaan, TB, ILT bilang kesukaran, BIMK bahasa Indonesia masa kini bilang mereka tak akan menderita. Versi firman Allah yang hidup bilang ia memelihara mereka pada masa-masa kesulitan. Jadi ada kecelakaan, ada kesukaran, ada penderitaan, ada kesulitan. IMB bilang kemalangan. Jadi mereka tidak akan dapat malu pada waktu kemalangan datang. Pada waktu penderitaan datang. Pada waktu kesusahan datang. Tadi saya bilang di versi pertama orang saleh dapat berkat kekekalan. Berarti berkat-berkat jasmani bisa hilang. Yang kedua dengar. Orang saleh dapat apa? Orang saleh dapat apa? Ya, orang saleh dapat pembelaan pada waktu musibah datang. Pada waktu kecelakaan datang. Apa yang dibuat Tuhan terhadap orang saleh? Yang dibuat begini, biar orang saleh alami musibah, biar orang saleh alami kesukaran, penderitaan, kecelakaan, tapi Tuhan jamin apa? Tidak akan mendapat malu. Haleluya. Kan biasa dunia bilang kalau kalah malu. Benar gak saudara? Kalau kalah malu, kalah malu. Tapi saya mau bilang, gak semua kemenangan kemuliaan. Ya. Saya nonton di YouTube saudara ada pertarungan antara ahli kungfu sama petinju. Benar saudara, nonton di YouTube saudara. Lalu saudara, si ahli kungfu ini saat bertarung sama si petinju ini ternyata pukulannya nggak kuat. Apakah memang dia cuma slow dia kungfu saudara? Tapi si petinju ini garang sekali saudara. Sampai si ahli kungfu ini bisa roboh, dia hajar kencang-kencang. Tapi kalau si kungfu ini kalau mau mukul slow saudara. Tapi si ahli kungfu ini bertahan sampai akhir. Lalu ditentukanlah siapa yang menang, udah kelihatan dari pertandingannya. Si petinju ini. Tapi ketika selesai kemenangan, wow, jutaan komen. Ini petinju gak tahu diri. Sudah tahu lawannya mukulnya slow, dia kayak singa kelaparan. Gitu. Jadi dia gak ada belas kasihan. Akhirnya dia malu sendiri saudara. Kenapa saya tega saudara? Ini cuma uji coba seorang ahli kungfu lawan petinju kan saudara. Kemenangan tidak selalu sebuah kemuliaan. Kadang kehinaan. Oke. Hei orang saleh, apa yang kita mau dapat dari Tuhan di bagian kedua? Tuhan pelihara kita dari rasa malu. Waktu bangkrut, waktu sakit, waktu sulit, waktu jatuh, waktu menderita. Tuhan kok tega biarkan kita di hal itu? Ya, kadang Tuhan buat begitu. Tapi yang pasti Tuhan tidak biarkan sama kita adalah memelihara kita dari rasa malu karena menderita. Rasa malu karena rugi, rasa malu karena kalah. Itu yang Tuhan buat. Haleluya. Tahu kan? Lazarus, saudara dari Marta Maria. Tahu ya? Lazarus sudah mati. 4 hari lalu dia masih hidup. Masih hidup. Marta Maria kirim kabar sama Yesus. Yang kau kasihi sakit berat Tuhan. Tuhan gak datang. Tuhan gak datang. Kita semua tahu ceritanya. Matilah Lazarus. Tuhan datang 4 hari setelah Lazarus dikuburkan. Maria lari dan Marta lari nangis sama Tuhan. Kalau engkau ada saudara kami gak mati. Kalau engkau ada saudara kami masih hidup sampai hari ini.
Yakin mereka, kalau ada Tuhan pasti sembuh. Haleluya, pasti sembuh. Tuhan Alkitab berkata menangis juga Yesus. Ketika lihat Marta, Maria menangis. Menangis. Lalu Tuhan Yesus bilang apa sama mereka? Jangan takut, akulah kebangkitan dan hidup. Itu kata Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Apa sambutan dua saudari ini? Betul Tuhan, saya atau kami percaya satu waktu Lazarus akan bangkit pada saat orang-orang benar dibangkitkan dan dia akan bangkit bersama-sama. Tuhan bilang, no, bukan itu. Mereka hanya mempercayai Tuhan sebatas yang membangkitkan orang-orang percaya pada masa orang-orang mati dibangkitkan secara universal. Tuhan bilang, aku kebangkitan dan hidup. Betul engkau kebangkitan dan hidup. Dan Lazarus kami akan bangkit pada hari kebangkitan orang mati. Di mana dia dibaringkan? Di mana dia dikuburkan? Di sana. Lalu Tuhan datang ke sana. Tuhan bilang, golekkan batu itu. Dan dia berteriak, Lazarus, keluar. Keluar Lazarus. Saat itu terbuka konsep berpikir Marta dan Maria. Bahwa kuasa Yesus nggak dibatasi oleh hidup ataupun mati. Kan Lazarus tulang punggung keluarga ini, benar? Mereka itu yatim piatu. Jadi Marta dan Maria bergantung kepada Lazarus sebagai laki-laki di rumah itu. Sekarang mereka tidak ada tulang punggung. Coba saya sedikit memberi gambaran sama saudara. Seandainya Marta dan Maria dan Lazarus punya tetangga yang iri sama mereka. Lalu Marta dan Maria atau Marta Maria Lazarus punya tetangga yang gak suka, yang benci, yang begitu pokoknya saudara. Ya. Lalu kemudian Lazarus mati. Bukankah ini sebuah tertawaan orang-orang yang gak suka sama keluarga ini? Kadang kalau kita jatuh kan gak ada orang yang bisa menangis seperti kita menangis. Malah mereka tertawa saudara. Waktu kita patah, waktu kita hancur, tidak semua orang bisa mengusap kita, membelai kita, memberi penghibur. Enggak, malah mereka mentertawakan kita, mengejek kita. Saudara dengar, Tuhan punya pekerjaan atas orang saleh adalah begini. Dia tidak akan mempermalukan kita. Haleluya, haleluya. Ketika Lazarus bangkit, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya percaya pasti itu sesuatu pemulihan yang hebat dan luar biasa. Amin satu saudara. Amin saudara. Ayub. Ayub itu Tuhan bilang sama si iblis waktu dia ketemu. Apakah engkau lihat Ayub? Ayub orang apa? Iya, saleh takut akan Tuhan. Benar, saleh takut Tuhan. Satu waktu Ayub jatuh. Tidak ada orang sekaya Ayub di zaman itu. Di negeri itu. Enggak ada. Ayub. Waduh, apa yang ada? Anaknya aja pesta pora tiap hari. Itu anak, saudara. Kambing domba ternak orang-orang upahannya enggak terhitung banyaknya. Banyak. Sangat kaya. Tapi ketika ada satu proses yang Tuhan izinkan terjadi, ingat, Ayub melorot itu karena seizin Tuhan. Jatuh. Tingkat kejatuhan yang ada di level yang paling rendah, paling bawah. Karena dia sederajat dengan debu. Bahkan debu ditaruh di kepalanya. Dia menyatakan kepada Tuhan, aku bersiapa Tuhan? Aku seperti debu. Tingkat kejatuhannya dan belum ada orang Kristen yang Tuhan pukul sama seperti Tuhan memukul Ayub. Atau Tuhan izinkan dia terprosok seperti Ayub. Enggak ada. Jadi kalau saudara masih terprosok, masih bernafas enak, pakai baju hebat, Ayub udah gak bisa pakai baju. Benar, benar. Baju mahal yang dia beli pas zaman dia sehat gak bisa pakai. Penuh borok. Menggaruk boroknya dengan beling. Tidak ada kemerosotan sama seperti yang pernah Ayub alami, nggak ada. Jadi jangan terlalu banyak mengeluh saudara, malu sama Ayub. Teman-temannya tinggalin dia, teman dekatnya semasa hidup. Makanya teman baik itu, teman sejati itu kelihatan pada waktu susah ya.
bukan waktu senang. Benar nggak saudara? Kalau senang, ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang melayang, saudara. Ayo betul. Bahkan bukan cuman yang teruji hari itu bukan cuman teman-temannya. Istrinya sendiri. Ini istri sudah melanggar janji setiap pernikahan. Saya, Mince, bersedia hidup semati, sehat ataupun sakit, kaya atau miskin. Giliran miskin dia gak mau. Itu. Siapa yang pernah alami peninggalan? Ditinggalkan orang? Ayub. Tapi apakah Tuhan kasih biar? Apakah Tuhan bikin malu Ayub? Ayub bilang sama istrinya gini. Dia sampai keplesot lidah. Engkau seperti perempuan gila. Karena engkau hanya menerima yang baik, tapi yang buruk engkau gak terima. Wah, luar biasa ini Ayub. Lalu dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku datang telanjang, aku kembali dengan telanjang. Engkau yang memberi, engkau yang mengambil. Nggak ada seperti Ayub. Sudah parah, dia masih ngomong begitu sama Tuhan. Tapi apakah itu sebuah kehancuran bagi Ayub? Bukan. Apakah itu Ayub kemudian jadi malu? Tuhan gak pernah biarkan Ayub malu, saudara. Istrinya kan ngomong itu karena istrinya malu jatuh keluarganya. Tapi Ayub enggak. Karena Ayub percaya Tuhan gak pernah mempermalukan dia. Tuhan uji, habis lewat masuk ujian, Tuhan pulihkan. Haleluya. Tuhan obati rasa malu kalau dia pernah malu. Tuhan bebat dia jauh lebih hebat daripada waktu semula. Padahal waktu semula dia sudah sangat kaya. Yang gak habis pikir bahkan anak-anaknya yang cantik dibuat Tuhan bertambah cantik dengan anak-anaknya yang lalu. Haleluya saudara-saudara. Apakah Tuhan bikin malu? Sekarang Alkitab menulis kisah Ayub apakah untuk mempermalukan Ayub? Bukan. Menceritakan bahwa Tuhan itu mulia di balik penderitaan setiap orang yang diizinkan. Ada dalam kecelakaan, ada dalam penderitaan, ada dalam masalah. Ini memberi pesan akurat buat kita. Jangan pernah mundur iring Tuhan waktu kita menderita. Haleluya. Kalau waktu engkau mundur, engkau justru dapat malu. Waktu engkau mundur, bikin malu. Waktu engkau hanya sekedar waktu kaya iring Tuhan, setelah susah undur. Saudara memang cari Tuhan hanya untuk kaya. Jangan pernah mundur. Waktu engkau harap bahwa Tuhan membela engkau dalam setiap persoalan, tapi engkau seperti dibiarkan. Tapi saya bilang jangan pernah mundur karena Tuhan tahu menolong saudara tepat pada waktunya. Yang engkau pikir ini sudah di deadline, sudah habis ini, habis masuk jurang. Tapi Tuhan tolong pada detik-detik yang menentukan engkau harusnya jatuh. Tuhan tarik hidup saudara. Kenapa Tuhan tidak mau mempermalukan orang saleh? Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Masih ayat yang sama. Saya bagi dua ayat 19. Jadi kedua adalah tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Jadi biar celaka gak masalah. Tuhan gak bikin malu. Haleluya. Tuhan gak bikin malu. Dan mereka akan menjadi, apa yang ketiga gini. Mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Jangan baca seenaknya saja, jangan baca sepintas saja. Saya ingin Anda baca dengan hati saudara begini. Dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Saya tanya, ini ayat hebat gak saudara? Hebat ini. Bahkan ini ayat yang bagi dunia gak masuk akal ini saudara. Masuk akal gak sebenarnya ini? Harusnya dalam masa kelaparan semua orang pasti lapar. Tapi orang saleh dibuat kenyang pada saat kelaparan. Haleluya. Orang saleh dibuat apa? Dibuat kenyang pada waktu lapar. Kenapa kita mesti mundur jadi orang saleh kalau ada jaminan ini? Bahwa ada jaminan tidak akan pernah lapar bagi orang-orang saleh. Haleluya. Di Alkitab ada banyak contoh. Elia, Elisa, orang Israel di padang gurun dapat mana. Zaman kelaparan saudara, seorang nabi kelaparan berat, Tuhan bilang kamu pergi ke Kerit, di sana ada mata air sungai Kerit yang tidak akan habis, mata air kecil. Tapi saya makan apa? Saya kirim burung bawa roti sama saudara. Haleluya.
Roti dari mana? Kita nggak ngerti. Burung nyuri nggak rotinya? Di rumah orang lalu dipatuk dibawa ke hamba Tuhan ini. Kelaparan. Roti dari mana? Walau alam kita nggak ngerti, nggak tahu. Roti dari mana? Sungai Kerit kering. Tuhan bilang, udah kamu jalan ke sana, di sana ada janda di Sarfat akan beri kamu makan. Dia nggak suruh kepada janda kaya, janda miskin. Jandanya kalau makan dia tunggu mati. Hanya makan itu lalu dia mati, tapi itu dia akan kasih sama kamu. Saya memberitahu, Tuhan itu pemelihara yang hebat buat hidup kita. Apa Tuhan kehabisan akal pelihara hidup kita? Apa Tuhan kehabisan cara untuk membuat kita tetap kenyang di masa kelaparan? Burung aja tunduk sama dia. Untuk membawa berkat buat hidup orang-orang yang berserah bersandar kepada Tuhan. Saudara jangan pernah takut iring Tuhan. Tuhan pasti punya jalan keluar yang hebat bagi hidup saudara. Jangan pernah takut, saya bilang ulang, jangan pernah takut. Jangan pernah bimbang. Saudara memang ada di masa-masa kritis untuk ragu, untuk bimbang. Tapi dengar, Tuhan gak pernah kehabisan cara menolong saudara. Saudara sudah ada mentok, udah tembok, habis. Siapa yang nggak ada. Tuhan punya cara yang tidak masuk akal. Bisa kerjakan pertolongan itu bagi hidup saudara. Kalau kita baca Alkitab bahasa Indonesia masa kini untuk ayat 19 ini, dia bilang begini. Di masa kelaparan mereka akan berkecukupan. Luar biasa ya. Haleluya. Mereka akan berkecukupan. Yang saya pandang hari ini, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Jangan pernah ada di antara kita yang bilang, Tuhan mau makan apa besok. Syukuri apa sekarang yang kau jalani. Karena ada masih jutaan orang di bawah hidup saudara. Engkau gak tinggal di bawah kolong jembatan. Dan engkau tidak tergolong orang yang makan sampah seperti yang beberapa orang kita lihat. Bukan? Engkau masih ada di rumahmu. Engkau masih hidup pakai baju yang waras. Yang wajar. Karena Tuhan tidak pernah buat orang saleh jatuh. Mari kita baca. Kitab Yosua. Yosua pasal 14. Ayat 10 dan ayat 11. Mari kita lihat seorang Yosua yang ingin memberikan kesaksian tentang pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan pelihara kita, kalau Tuhan jaga kita, kalau Tuhan lindungi kita. Bagaimana Tuhan punya janji. Tuhan pemelihara kita. Lihat. Kita baca pelan-pelan, saudara, simak baik-baik ini, saudara. Begini bunyi firman, jadi sekarang. Sekarang waktu dia ngomong ini. Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Sekarang aku mau bilang, sesungguhnya hidupku ini ada karena pemeliharaan Tuhan. Itu yang Yosua bilang. Baca terus. Seperti yang dijanjikannya. Catat ini. Jadi pemeliharaan itu adalah janji Tuhan. Catat ini. Pemeliharaan itu janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, tak mungkin diingkari. Kita, kau yang berjanji, kau. Nah, itu dia. Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Pulang, keluar dari gereja ini, pintu gereja ini, dan bilang di hidup kita. Tuhan janji pelihara hidupku. Dimanapun kita berada Tuhan pelihara. Yosua kasih tahu. Mari kita lihat dalamnya pernyataan Yosua ini. Titik tadi. Kini sudah 45 tahun lamanya. 45 tahun lamanya. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Apa itu firman Tuhan itu? Firman Tuhan apa yang diucapkan kepada Musa? Firman Tuhan apa? Firman tentang pemeliharaan. Kapan diucapkan? Dulu 45 tahun, baca dari awal. Sekarang Tuhan pelihara hidupku. Tuhan gak pernah berhenti pelihara. Sejak firman diucapkan 45 tahun yang lalu. Pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup Yosua lebih khusus. Secara khusus. Tidak pernah Tuhan tinggalkan. Kalau kita tarik undur. 45 tahun lalu itu di mana itu? Apa itu? Kapan Tuhan berfirman itu? Yosua pasal 14 adalah cerita
tentang bangsa Israel sudah ada di Kanaan. Yosua pasal 2, 3, 4 itu mereka sedang menyeberangi sungai Yordan. Tuhan bilang janjinya kepada Israel, negeri yang di seberang Yordan itu kamu berikan kepadamu. Negeri perjanjian, negeri Kanaan, negeri yang limpah susu dan madu. Jadi sekarang mereka sudah lewati sungai Yordan. Mereka sekarang ada di mana? Di tanah perjanjian. Haleluya. Lalu Yosua ngomong ini, pasal 14 ini lebih khusus cerita tentang apa? Pembagian warisan kepada suku-suku Israel di tanah perjanjian. Lewi gak dapat warisan. Hamba Tuhan gak dapat warisan. Orang Lewi pelayan Tuhan gak dapat warisan. Orang-orang yang lain dapat warisan supaya mereka bekerja, lalu hasilnya bawa ke orang Lewi. Itu warisan orang Israel ya. Orang Lewi dapat berkat dari orang-orang yang bekerja. Jadi hamba Tuhan itu memang gak kerja supaya orang-orang bekerja dapat ngasih berkat. Itu. Waktu dikasih, ngomong ngomong siapa? Yosua. 45 tahun, mari kita tarik undur. Dari negeri perjanjian ini tarik mundur. Wow, mereka berjalan melewati padang gurun itu 40 tahun lamanya. Jadi pada waktu itu perkataan firman yang disampaikan Tuhan kepada Musa dan orang Israel. Pada waktu mereka masih di Mesir, bukan? Jadi di Mesir Tuhan janji pemeliharaan Bapak Ibu. Tuhan janji pemeliharaan, Tuhan janji penjagaan, Tuhan janji perlindungan. Dan lalu mereka melakukan perjalanan ini. Di akhir perjalanan 45 tahun sesudah itu Yosua kasih statement begini. Sekarang sesungguhnya Tuhan pelihara hidup saya. Itu berarti apa? 40 tahun kemarin di padang gurun, hadapi musuh, kekurangan, tidak ada apa-apa, pemberontakan, permusuhan. Bagi Yosua itu semua dilewati karena pemeliharaan Tuhan yang besar. Haleluya. Masih ragu saudara? Masa sulitmu bukan berarti Tuhan jauh dari hidup saudara. Betul. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Nah ini saya bilang. Dan setelah janji itu orang Israel mengembara. Hidup kita ini seperti pengembara, ditolak sana, datang ke sini. Di sini banjir, di sana ada kering. Kekeringan, kepanasan, datang di banjir. Begitu hidup kita. Tapi Yosua kasih kesimpulan 45 tahun bagiku aku ada sekarang. Ini karena anugerah, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Terus, jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi waktu dia panggil ikut Musa 40 tahun. Ayat 11. Ayat 11 nih. Pada waktu ini masih dia cerita tentang sekarang. Aku masih sama kuat. Perhatikan baik ini. Aku masih sama kuat pada waktu aku disuruh Musa. Kapan itu? Waktu saya 40 tahun. Gitu. Hubungannya begitu. Saya uraikan. Jadi pada masa sekarang. Aku masih sama kuat. Seperti pada waktu aku masih disuruh Musa 40 tahun. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang. Untuk berperang dan untuk keluar masuk. Umur manusia sudah di zaman Musa, Tuhan bilang kan sudah bukan 100 tahun lagi. Sudah paling kuat 80. Halo? Itu kan perubahan umur manusia kan di zaman Musa baru menjadi, dulu kan 100, 900, baru dipangkas jadi 70 kalau kuat 80. Itu kan Musa yang ngomong. Sekarang dia umur berapa kata dia? 85. Dipotong 45 perjalanan. Dia dengar firman. Dia dengar janji penyertaan Tuhan. Umur 40 tahun. Dan dia bilang, aku hari ini ada. Karena pemeliharaan yang Tuhan janjikan. Ayat 11 bilang, aku malah tidak pernah berubah kekuatanku. Waktu aku umur 40 tahun. Dan sekarang sudah 85 tahun. Aku tetap kuat. Aku sama seperti dulu. Dengar baik saudara. Kalau Tuhan berkati kita. Kalau Tuhan pelihara kita. Sampai dengan kekuatan hidup kita Tuhan pelihara. Yosua. Alamin sampai masa tua. Dipelihara. Jadi saya simpulkan. Kalau Tuhan janji pemeliharaan. Terhadap anak-anak Tuhan. Terhadap orang-orang saleh. Terhadap orang kudus. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Sampai kita menutup mata. Yosua cerita bukan? Aku dulu dipelihara dan aku tetap kuat. Sampai hari ini aku dipelihara dan kekuatanku tak pernah berubah. Itu orang percaya.
Amin. Hebat saudara kalau kita alami ini. Hebat saudara. Dapat warisan kekal. Amin. Ada masalah, ada pencobaan, jatuh, bangkrut, sebagainya. Tapi Tuhan gak bikin malu. Kalau Tuhan gak bikin malu kan Tuhan pulihkan seperti saya cerita tadi. Ayub, benar? Dan yang ketiga, janji Tuhan sampai kita tutup mata. Tuhan pelihara hidup kita. Amin. Kita gak pernah jadi peminta-minta. Sejak aku muda sampai aku tua, kata Daud, gak pernah kulihat orang benar meminta roti. Bilang amin saudara. Dari muda sampai tua, gak pernah kulihat orang benar minta roti. Jadi upah ketiga adalah kalau Tuhan pelihara sampai tutup mata, kita akan terus alami sukacita yang besar secara jasmani, bahkan secara rohani. Kesimpulan. Karena 3 perkara ini hebat, luar biasa, suatu jaminan yang pasti buat hidup kita, maka dari itu hiduplah saleh. Dulu Saleh namanya ya, apa? Rahmat Saleh, oh enggak. Oh Sule malah saudara. Sule, oke. Ini dari seberang ini. Sekarang sudah Stefanus. Puji Tuhan. Haleluya. Saya ngajar teologi, ngajar baptisan. Salah satu pertanyaan, boleh nggak diganti nama? Tergantung. Kalau namanya diberikan melalui guna-guna, ganti ya saudara. Ditanya di kuburan dulu, tanya sama engkongnya dulu, engkong rohnya keluar. Namanya apa? Namanya dia Bim Salabim. Oh iya, Bim Salabim saudara. Tergantung. Mau alami hal hebat? Saleh. Hari Kamis kan saya khotbahnya saleh. Apa khotbah hari Kamis? Hendaklah orang saleh berdoa. Haleluya. Itu yang hadir hari Kamis diberkati sekali. Karena alat ukur kesalehan adalah doa. Saudara lihat ya, kalau saudara udah jarang berdoa, yang luntur hidup saudara ada kesalehan saudara. Luar biasa. Dan cari Tuhan selagi ada waktu, benar kan? Karena banjir tidak akan menghanyutkan Anda. Orang saleh banjir gak bisa hanyutkan. Tahu gak arti banjir? Tanya sama yang hadir hari Kamis. Tuhan hanyutkan. Saleh itu apa yang hadir hari Kamis? Taat, sungguh-sungguh, menjalankan ibadah. Beriman atau suci. Sungguh-sungguh bikin ibadah. Halo? Sungguh-sungguh ibadah itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Itu ibadah. Haleluya. Itu ibadah. Orang sungguh-sungguh bikin ibadah. Melakukan firman Allah. Engkau sedang melakukan firman Allah di pasar. Engkau sedang ibadah sama Tuhan. Benar saudara. Kita kebaktian ini bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Tapi ibadah yang harus diterjemahkan. Menurut kamus, kalau taat sungguh-sungguh yang ibadah. Berarti semua kehendak-kehendak Allah, kehendak Tuhan dijalankan. Sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Kenapa kita harus berupaya untuk terus melakukan ini? Perintah Tuhan. Karena kita mengejar 3 hal ini. Kekekalan. Warisan kekekalan. Tidak dipermalukan waktu penderitaan datang. Dan dipelihara sampai tutup mata. Haleluya. Saleh. Lakukan firman Allah. Ayat terakhir. Ke ayat pokok dan ayat yang tidak terbaca tadi. Ayat terakhir setelah 21. Setelah 19 sekarang ayat 20. Haleluya. Terakhir nih saudara, terakhir. Oke. Perhatikan nih, karena ini terakhir, perhatikan baik-baik. Pemain musik siap turun. Di bawah, di belakang sana aja. Perhatikan ya. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Tadi saya sengaja baca perikop kita adalah apa tadi? Apa Pak perikop kita? Kebahagiaan orang fasik semu. Sekarang ayat 20. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Kenapa di atas Tuhan bilang tentang orang saleh? Karena saleh adalah lawan dari fasik. Kalau nggak saleh pasti fasik. Benar. Bicara orang Kristen ya. Orang Kristen kalau nggak saleh pasti dia fasik. Karena kalau dia hanya ibadah-ibadah nggak lakukan firman Allah, nanti dia fasik. Fasik bukan orang luar. Yang
ada dalam Tuhan, mengakui Tuhan tapi nggak menjalankan ibadahnya. Karena kalau nggak saleh fasik pasti. Makanya ayat 20. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Orang saleh dipelihara. Tahan situ, bagian berikut. Musuh Tuhan, siapa musuh Tuhan? Siapa musuh Tuhan? Orang fasik. Halo? Orang fasik. Mari kita lihat apa itu musuh Tuhan. Musuh Tuhan seperti keindahan apa? Padang rumput. Aduh Tuhan. Masa musuh lebih indah dari kita? Makanya kan saya bilang tadi, ketika Tuhan bilang engkau dapat warisan kekal, mungkin warisan lahirmu bisa dicuri orang. Halo? Karena Tuhan hanya janjikan warisan kekal. Kedua, Tuhan janji tidak mempermalukan kita. Tuhan gak janji kita lepas dari penderitaan, bukan? Halangan, bukan? Tuhan gak janji engkau gak ditipu orang. Tidak. Yang Tuhan janji engkau tidak dipermalukan waktu engkau ditipu orang. Percaya ini saudara. Itu sebabnya Tuhan bilang orang saleh beda dengan orang fasik. Dan kalau orang fasik bisa seperti apa ini? Keindahan padang rumput. Engkau gak usah khawatir. Karena karena Mazmur pernah bilang jangan iri kepada orang-orang yang kelihatan mujur. Yang lebih hebat dari engkau. Karena suatu waktu mereka terpelesot. Itu kan kita bilang. Jadi orang saleh dan orang fasik gak bisa diukur dengan keindahan padang rumput yang kita punya, enggak. Tapi kemampuan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sampai kita menutup mata, itu yang diukur. Jadi orang siapa yang musuh Tuhan? Keindahan. Kok disebut indah saudara? Tapi itu gak titik, dengar baik. Mereka habis lenyap bagaikan apa? Bagaikan asap. Apa gunanya seorang memiliki seentero bumi ini? Begitu kan? Tapi dia kehilangan nyawa. Apa guna? Engkau punya segala-galanya. Punya harta yang banyak. Tapi engkau kehilangan nyawa. Sekalipun masih hidup. Kehilangan kehidupan. Kehilangan warisan kekal. Engkau percuma hidup saudara. Kenapa? Karena seindah-indahnya hidup orang fasik. Dia akan lenyap bagaikan asap. Air panas pas dibuka tutupnya. Air mendidih. Ada asap. Enggak sampai 10 hitungan. Lenyap. Fasik akan cepat lenyap. Saudara bertahan sampai menutup mata dengan berkat Tuhan. Memang perjalanan berjalan bersama Tuhan itu banyak tantangan. Kadang susah, kadang menderita, penuh air mata. Tapi saya mau berkata, menaburlah dengan menangis sekarang. Karena engkau akan menuai dengan bersorak-sorai. Menuai dengan kelimpahan yang dari Tuhan. Jalan gak usah pandang orang. Pandang Yesus. Biar mereka lebih dari engkau. Nggak apa-apa Tuhan. Biar mereka seperti padang rumput indah. Engkau jalan bersama Tuhan. Malah engkau sedang jalan tertati-tati karena engkau menderita. Tuhan janji engkau nggak dipermalukan. Tidak dipermalukan. Tidak dipermalukan. Jangan pernah menuduh engkau miskin. Nggak usah. Kenapa? Karena Tuhan tahu memperkaya orang. Tuhan tahu membalikan segala situasi hidup kita. Tundukkan kepala. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kita bilang terima kasih. Mari kita berdiri seperti Yosua berdiri di hadapan bangsa ini. Ketika dia membagi-bagikan warisan berkat kepada suku bangsa Israel. Sekarang aku hidup karena janji Tuhan telah memelihara hidup saya. Siapa tahu di sini ada yang sakit. Dengar berita ini. Engkau sedang dalam pemeliharaan Tuhan. Apakah di sini yang sedang berusaha, bisnismu morat-marit? Tuhan gak bikin malu hidup saudara. Percaya saudara. Percaya. Tuhan gak bakal mempermalukan hidup saudara. Tuhan gak biarkan anak-anaknya dipermalukan. Ditertawakan dunia. Engkau mungkin seperti Marta Maria yang nangis kenapa Tuhan terlambat. Tuhan bilang enggak, engkau enggak akan dipermalukan. Lihat Lazarus kubangkitkan. Ayub, engkau menderita sampai sederajat dengan debu. Tapi ketika Tuhan pulihkan semua yang mempermalukan dia, bungkam, tutup mulut.
Karena Tuhan mengangkat Ayub lebih hebat dari yang dulu. Percaya janji Tuhan ini. Asal engkau hidup benar. Lakukan firman Allah. Jangan pernah ragu. Buat nih firman. Kalau apa yang Tuhan bilang, kerjakan. Jangan pandang enteng saudara. Karena Tuhan tidak serta-merta langsung menghukum kesalahan kita. Ketika sudah menggunung, baru itu menjadi sebuah upah dari kesalahan kita. Mari kita berdiri. Terima kasih Bapa di surga. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Coba lihat, badai datangkan kebaikan. Engkau nggak akan dibiarkan terpuruk dalam hidup saudara. Karena Tuhan pelihara kita. Dia baik, baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa. Ada yang mau dibantu doa? Langkahlah dengan iman saudara. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada dan pelihara hidupmu. Bahkan sekalipun di tengah keterpurukan hidup saudara, berdiri saja, berdiri. Gak usah berlutut, berdiri saja. Sertaku. Sudah biasa berlutut. Masih ada? Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa. Pelihara, Dia baik. Berjalanlah dalam kekuatan Tuhan. Tuhan memegang hidupmu. Satu genggaman yang erat yang mendatangkan kebaikan bagimu. Percayalah engkau tidak akan ditinggalkan karena janjinya menyertaimu selamanya. Pegang janji Tuhan ini. Engkau tidak pernah jauh dari mata Tuhan. Pemeliharaan yang ajaib terjadi bagi hidupmu di sekarang selamanya. Baik hidup pribadimu dan keluarga rumah tangga. Demi nama Yesus. Pemeliharaan Tuhan terjadi. Kekuatan ilahi ada padamu. Engkau berjalan dalam kemuliaan dan kemenangan. Tuhan janji tidak akan pernah biarkan kau sedetik pun. Karena pemeliharaannya iya dan amin. Melangkahlah dengan percaya bahwa engkau, pribadimu, keluarga rumah tanggamu, terus dalam pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Dan apa yang terjadi adalah salah bagi hidupmu, Tuhan bereskan, Tuhan selesaikan, dan Tuhan menolong. Berjalanlah dalam kemenangan anak muda. Kekuatan Tuhan ada bersamamu. Pemeliharaan Tuhan ya dan amin. Hari esokmu sungguh ada dan Tuhan melihara. Dengan hikmat melihat kepadamu dan pengawalan penjagaan yang luar biasa Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus terima berkat Tuhan. Kemuliaan dari Tuhan ada padamu, menjagamu di segala jalanmu. Berjalan dalam kemenangan setiap waktu karena Tuhan tahu merendah hari-harimu menjadi hari baik. Di esokmu, sekarang dan selamanya dalam nama Yesus. Anak muda yang diberkati Tuhan, kekuatan Allah ada padamu. Percayalah, engkau tidak pernah jauh dari mata Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu, Tuhan juga di sana merasakan. Apa yang menjadi pergumulan hidupmu, Tuhan di sana untuk memberikan jalan keluar kepadamu. Percayalah, Tuhan memegang hidupmu di sekarang selamanya. Karena janji pemeliharaannya berlaku sekarang. Dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan ini ada padamu, anak muda yang hebat, berjalan dalam kemuliaan dan kemenangan. Karena Tuhan tahu memberkati, Tuhan tahu memelihara orang saleh, dan apa yang menjadi pergumulan hidupmu, Tuhan di sana mendatangkan kemenangan bagimu. Berjalan dengan iman, terima dengan kuat kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik, ya baik, baik.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang besar. Terima kasih buat lawatan-Mu hari ini bagi kami orang-orang saleh. Engkau meneguhkan kami untuk terus berjalan dengan tetap terus memandang-Mu. Karena kami tidak mau tersandung dengan segala sesuatu yang ada di samping kami, Tuhan, di sekitar kami. Kami hanya mau dipengaruhi Tuhan dengan kekuatan firman yang mengajak kami untuk terus berdiri mempertahankan kesalehan ini, Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk kami hidup mengaplikasikan firman di hidup kami. Kami mau taat, kami mau lakukan firman Allah sebagai bentuk ibadah kami kepada Tuhan. Apapun yang firman Tuhan katakan, kami kerjakan, Tuhan, dalam nama Yesus. Dan setiap hati yang mendengar, telinga yang mendengar, diberkati Tuhan. Setiap kami yang ada hari ini yang duduk beribadah tidak akan pulang kosong, tidak percuma datang, karena berkat Tuhan mengalir kuat deras bagi kami hari ini, Tuhan. Dan kami hanya bisa bilang terima kasih banyak. Teman-teman kami yang sempat hadir, Tuhan lawat, ulurkan tangan-Mu dan datangkan mereka di hari yang akan datang bersama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan. Kalau yang sakit, Engkau berikan kuat, yang lemah Engkau berikan kekuatan. Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau pulihkan mereka Tuhan yang sedang bimbang hati. Dan kami percaya ke depan kami bisa bergandengan tangan maju di dalam Tuhan. Ini ucapan syukur doa kami, sertai langkah umat-umat Tuhan pulang. Jaga lindungi mereka, tibakan mereka dengan segala selamat di rumah masing-masing. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Semua yang ambil bagian melayani diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa. Akhiri ibadah ini. Dan dengan iman di hadapan Tuhan kami mengangkat hati dan tangan kami. Kami pulang membawa berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita sekalian yang tetap percaya dan taat. Dari sekarang, besok dan sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, 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 terpujilah nama-Mu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya. Beri tepuk tangan buat Allah kita yang besar. Sampai ketemu di hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.